Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Syandi. Pada video kali ini aku bakal ngebahas 5 tips yang harus dilakukan sebelum membeli sebuah smartphone. Langsung aja kita bahas videonya. Let's go. Oke, sebelum kita membeli sebuah smartphone, tentu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fungsional atau mungkin untuk keperluan apa dari smartphone tersebut. Apakah untuk gaming, eh, multitasking, atau mungkin untuk sosial media saja. Yang kedua, tentukan kapasitas penyimpanan atau storage dari smartphone yang akan kita beli tadi. Untuk saat ini sudah banyak kombinasi antara RAM dan storage yang sudah disematkan di dalam sebuah smartphone. Terkadang kita menganggap bahwa storage itu memori internal, padahal sebenarnya keliru ya. Untuk memori internal sendiri tidak ada sebenarnya. Yang ada itu memori eksternal yang menggunakan kartu memori atau memory card. Nah, itu memang memori eksternal. Mungkin karena ada memori eksternal jadi orang menganggap wah berarti penyimpanan storage itu dianggap sebagai memori internal. Sebenarnya itu keliru, jadi diluruskan lagi. Kalau yang ada itu storage, bukan memori internal. Untuk kombinasinya yang sudah disematkan di smartphone sekarang ada dari yang 2 GB di RAM-nya dan di storage-nya itu 16 GB, sampai yang paling besar itu ada di RAM-nya 18 GB dan storage-nya 512 GB yang tersematkan di smartphone ROG Phone 5 Ultimate. Ya, harganya lumayan, kisaran 24 sampai 25 jutaan untuk ROG Phone 5 yang seri Ultimate-nya ya. Lanjut, yang ketiga, tentukan budget. Jadi kalau kita ingin membeli sebuah smartphone, ditentukan budgetnya, mau antara 1 juta sampai 2 juta, atau mungkin 2 juta sampai 3 juta, 4 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, atau mungkin di atas 10 juta. Yang keempat, tipsnya adalah tentukan prosesor. Untuk prosesor sendiri yang tersematkan di smartphone sekarang sudah beragam, ada 6 smartphone tapi ada 6 prosesor maksudnya. Tapi yang dipakai, yang umumnya masih ramai dipakai sekarang ada 5. Pertama itu dari Snapdragon yang lagi hits banget ya, Snapdragon. Terus ada Exynos yang biasanya disematkan di handphone Samsung nih, banyak pakai Exynos. Kemudian setelah Exynos yang ketiga itu ada MediaTek. Jadi MediaTek ini pendatang baru yang udah setara lah, mau nyamain sama Snapdragon. Setelah MediaTek lanjut keempat ada Kirin. Untuk Kirin sendiri itu banyak menjadi prosesor di brand Huawei. Jadi kalau pakai HP Huawei pasti bakal ngerasain prosesor yang menggunakan yaitu Kirin. Lanjut setelah Kirin ada Apple. Apple mungkin punya prosesor sendiri ya, baik buat iPhone-nya ataupun MacBook-nya. iPhone punya prosesor sendiri. Lanjut yang keenam itu prosesor ini mungkin sedikit jarang didengar ya, Nvidia Tegra ya, Nvidia Tegra. Jadi sempat hits pada masanya prosesor ini yang disematkan di HP Motorola, terus LG sama Nexus. Nah, itu yang tips keempat. Kemudian yang tips yang kelima nih, ini tips kayak perintilan lah, tips sederhana yang harus diperhatikan juga dari spesifikasi yang akan kita pilih. Walaupun ya itu tergantung kembali ke prinsip pribadi masing-masing sih.
kita tentukan baterainya dulu, apakah mau pakai baterai yang 4000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh, atau mungkin pakai 7000 mAh yang paling besar ya, tersemat di Samsung M51 kalau nggak salah kalau untuk yang 7000 mAh. Selain itu kapasitas baterai sebenarnya ada opsi pilihannya, kita pakai kapasitas baterai rendah tapi menggunakan sistem chargingnya itu berapa watt. Kalau emang baterainya rendah atau kecil, maksudnya kapasitasnya 4000 atau 4500 lah, tapi kalau udah support fast charging itu kan bakal terasa enak, walaupun sebenarnya lebih enaknya ya baterai besar ya di kisaran 6000 atau 7000 mAh, sama dapat fast charging juga, itu lebih komplit. Lanjut, setelah baterai mungkin perintilan kayak apa ya, kamera. Untuk sekarang kan kombinasi kamera utama itu ada yang 48 megapiksel, ada yang 64 megapiksel, atau bahkan yang lagi rame-rame digembor-gemborin nih 108 megapiksel yang ada di Xiaomi Redmi Note 10 Pro kalau nggak salah ya, sama Mi 11 kalau nggak salah, sama di Huawei juga ada kalau nggak salah pakai yang 108 megapiksel itu kameranya, kamera utama ya maksudnya. Selain kamera juga jaringan juga menjadi pertimbangan ya, karena kan koneksi juga kalau kita lagi keluar, lagi mobilitas, tergantung sih, kembali ke pribadi masing-masing juga, apakah mau pakai smartphone yang udah support 5G atau masih support 4G juga nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya sih kalau masih di wilayah daerah, beli yang sudah support jaringan 5G sia-sia katanya ya, paling nggak ngerasainnya 4 atau 5 tahun ke depan lagi lah, karena sekarang masih baru dicoba dan baru tersedia di daerah-daerah kota-kota besar aja. Tapi kalau emang kita stay atau tinggal di daerah-daerah kota-kota besar ya apa salahnya kan langsung aja ambil atau membeli smartphone yang udah support emang 5G-nya, sekalian ngerasakan koneksinya lebih cepat, bukan dari 5G ini mendukung sistem transfer data yang lebih cepat lah, walaupun ya pengaruhnya ya tetap kota mau nggak mau ya boros juga sih. Selain jaringan, terakhir nih NFC mungkin ya, NFC juga penting nggak penting sih dibilang. Kalau kita emang suka transaksi pembayaran elektronik ya ini menurut aku sangat dibutuhkan sekali, kayak misalnya isi saldo e-tol gitu kan, lagi buru-buru bisa menggunakan NFC kalau ada support. Terus pembayaran, pokoknya semua transaksi online lah, kayak bayar makanan atau bayar parkir, kalau udah support NFC mungkin lebih kebantu lah. Oke, mungkin itu aja 5 tips untuk dipertimbangkan sebelum kita membeli sebuah smartphone, jangan sampai kecewa ya. Jadi yang pertama fungsionalnya, untuk apa gaming tadi, multitasking atau hanya sosial media saja. Kemudian yang kedua kapasitas penyimpanan, storage juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga budget, jangan maksain, kalau emang nggak mampu ya jangan maksain kita untuk ambil budget yang tinggi, tapi kalau emang udah mampu ya silahkan, nggak apa-apa, itu kebebasan dari pribadi masing-masing untuk budget ya. Sebenarnya opsi budget nih bisa ditaruh di pertama, tapi ya gue lebih milih fungsional sih kalau yang pertama. Kemudian yang keempat tuh tentukan prosesor, jangan lupa. Jadi ini kan sebagai otak apa yang menjalankan smartphone kita nanti yang mendukung. Dan yang terakhir tadi perintilan juga, tentukan juga kayak baterainya, kameranya udah support jaringan 4G atau belum, atau masih jaringan 5G. Dan jangan lupa juga fitur NFC, karena disini bilang penting nggak penting. Jadi itu aja mungkin video 5 tips yang harus dilakukan sebelum membeli sebuah smartphone. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Jika tidak suka, silahkan dislike aja video ini. Kalau bermanfaat, silahkan bagikan video ini.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.